Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam, Ibu Asma. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik Ibu kabarnya. Ya. Baik Bu, hari ini Bu Anis akan laksanakan praktek coaching ya? Iya, Dengan siapa Ibu? dengan Ibu Ardina sebagai Iya, baik. coaching. Ya, baik Bu. Sebelum melaksanakan, boleh saya bertanya-tanya dulu Bu? Boleh Ibu. Ya. Nanti ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan coaching nanti? Eh, Rubrik penilaian pada percakapan coaching ada 3 Ibu. Ada yang mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Nah, baik Bu. Kemudian nanti kompetensi coaching yang mana yang Ibu Anis kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu memberdayakan coaching Bu. Iya. Berarti Ibu lebih spesifik ke apa ini? Mungkin bisa Me- membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat Hmm. diminta saran berbagi pengalaman. Oh, berarti Ibu lebih spesifik menjadi mengarahkan coaching supaya lebih berpikir lagi untuk menggali ide-ide ya. Iya. Itu. Oh, mungkin sekarang sudah boleh dipanggil coachingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ardina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya malam ini Bu Ardina? Alhamdulillah baik. Baik. Oh iya, alhamdulillah ya. Baik, Iya, pada malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih? iya. Coaching. Saya mau bercerita ini sedikit sama Ibu. Jadi, saya mau menceritakan keadaan di sekolah saya. Jadi, sekolah kami ini baru tahun pertama menerapkan kurikulum merdeka di sekolah, Bu. Nah, teman-teman itu banyak sekali yang belum paham, termasuk saya. Nah, saya ini juga bingung bagaimana menerapkannya di kelas. Kira-kira bagaimana ya Bu ya caranya supaya saya bisa mengajak teman-teman untuk eh, mem- memahami bagaimana menerapkan kurikulum merdeka, sedangkan di sekolah itu terbatas sekali sarana dan prasarananya Bu. Saya jadi bingung harus belajar mulai dari mana begitu. Oh, jadi Ibu Ardina itu bingung dengan teman-teman guru untuk penerapan kurikulum merdeka ya Ibu ya. Jadi Iya Ibu. tujuan dari obrolan ini apa nih tujuannya? Ya, kalau saya harap sih untuk percakapan kita hari ini itu semoga saya mendapatkan ide gimana caranya saya bisa mengajak teman-teman untuk belajar kurikulum merdeka ini secara lebih efektif seperti itu. Mungkin ada cara-cara dari yang bisa Ibu mungkin contohkan atau saya bisa dapat pandangan setelah pembicaraan kita hari ini. Begitu, Bu. Oh, berarti tujuannya yaitu berharap dapat ide caranya bagaimana Belajar. belajar kurikulum merdeka ya. Iya, agar bisa diterapkan di kelas begitu, Bu. Oh, iya iya ya. Jadi apa nih ukuran keberhasilannya? Kalau misalnya nih sudah dapat ide, kalau sudah dapat Apa ya, ide, Bu ya? ukuran Mungkin keberhasilannya. teman-teman dengan saya bisa bergerak, bergerak untuk belajar gitu. Jadi pengawalinya ini yang susah, saya bingung juga. Mungkin ukuran keberhasilannya bagaimana kita bisa memulai pergerakan ini, pergerakan untuk belajar ini dari mana, begitu, Bu. Oh, berarti
indikator keberhasilannya bergerak belajar dari mana begitu? Iya, mulai belajar begitu. Mulai Oh iya. mulai mengajak teman-teman untuk memiliki kemauan untuk sama-sama belajar gitu. Sebelumnya Ibu pernah tidak mencari-cari tahu tentang kurikulum Merdeka? Ya, sebelumnya itu saya pernah dengar, Bu, cuman belum sampai mendetail saya mempelajarinya karena di sini di sekolah saya ini kebetulan KKG-nya juga nggak aktif, Bu. Jadi saya dengan teman-teman ini hanya saling mengandalkan, sedangkan di sekolah kami sendiri itu juga sepertinya belum ada yang bisa diandalkan. Kalau membaca-baca sendiri sudah pernah, Oh, Ibu seperti itu. membaca sendiri dari mana? Dari internet? Dari internet. Iya. Webnya apa itu, Ibu? Oh iya, pernah saya buka, Bu, ya di PMM itu. Cuman saya juga bingung, itu banyak sekali yang harus dimulai diawali duluan itu. Oh, berarti ya. Kalau teman-teman saya kemarin saya tanya belum ada yang buka karena mereka memang keterbatasan apa namanya akses sama tidak ada sarana di sekolah. Jadi kalau mau belajar itu seperti malas begitu, Bu. Iya. Saya juga jadi bingung mau ngajak mereka bagaimana begitu. Oh, berarti Ibu sudah pernah membuka tentang platform Merdeka Mengajar ya di situ, Ibu, ya? Iya, Di situ pernah banyak beberapa pelatihan kali. kurikulum Merdeka ya. Iya, Jadi saya kesempatan lihat-lihat itu apa banyak nih? sekali. Ya, jadi kesempatan apa nih yang Ibu miliki sekarang? Kalau misalnya kan Ibu kan sudah pernah nih membuka aplikasi platform Merdeka Mengajar dan belajar dari situ. Mm. Mungkin Ibu ada kesempatan apa nih? Maksudnya, Bu, kesempatan di mana ya? Saya kurang paham. Maksudnya kesempatan untuk belajar di aplikasi Oh, PMM, apakah Ibu iya, sudah iya, iya, iya. memiliki? Iya, iya. Kalau saya alhamdulillah saya sudah istilahnya adalah keniatan untuk belajar Ya. seperti itu. Jadi Tapi saya masih belajar dari sendiri, dari belajar saya sendiri begitu. Belum ada usaha untuk keluar begitu, Bu. Iya ya. Berarti belum ada usaha untuk berbagi, belajar bersama dengan teman-teman, menggerakkan teman-teman. Iya. Oh ya. Dari skala 1 sampai 10 nih, posisi Ibu Ardina untuk belajar bersama kurikulum Merdeka ini kira-kira berapa, Ibu? Posisi saya atau posisi teman-teman saya, Bu? Posisi Ibu. Oh, saya ya. Kalau saya mungkin 5 mungkin ya. Iya, kalau menurut teman-teman, saya. Ibu? Nah, ini kalau teman-teman ini kalau saya lihat mungkin di bawah saya sekitar 3 atau kalau tidak 4 begitu, Bu. Karena saya tanya juga mereka belum pernah akses sama sekali kecuali mengaktifkan begitu. Begitu ya. Ya. Jadi apa nih kekuatan Ibu untuk mencapai belajar bersama dengan teman-teman? Apa ya? Ya. Kalau dari saya sendiri mungkin saya bisa mengajak teman-teman belajar, cuman sarananya ini yang kurang dan waktu mungkin, Bu, waktu yang belum ada, belum bisa ketemu waktunya kapan buat ngajak teman-teman, soalnya mereka juga di luar sekolah banyak kegiatan, saya juga banyak tugas, tapi mungkin bisa itu diluangkan sedikit waktu kalau kita sudah sepakat, mungkin seperti itu. Berarti itu hambatan atau gangguan ya, Ibu ya? Iya, dari segi sarananya, Bu. Ya, maksud saya ini, Bu, kekuatan yang Ibu miliki, misalnya apakah Ibu bisa berkolaborasi, apakah Ibu... Oh ya, bisa, saya bisa, cukup bisa berkolaborasi dengan teman-teman, asal teman-temannya mau gitu saja.
Oh iya, belajar dengan seperti kepala sekolah juga atau tidak, Ibu? Untuk sementara ini belum waktu untuk belajar dengan kepala sekolah, Bu. Tapi pernah saya bicarakan, cuman realisasinya yang belum. Mungkin harus dibicarakan lagi dengan kepala sekolah. Jadi peluang apa nih yang bisa Ibu Ardina dapatkan? Misalnya kan Ibu bisa kolaborasi. Jadi nanti Ibu punya peluang apa nih untuk yang bisa diambil Ibu Ardina? Apa ya, Bu ya? Selain tadi yang seperti kita bicarakan, mungkin saya meluangkan waktu dan teman-teman juga bersepakat meluangkan waktu untuk kita belajar bersama. Mungkin untuk kedepannya bisa kita jadwalkan belajar bersama, tapi tidak bisa di sekolah. Mungkin perlu bantuan pihak luar mungkin, Bu ya, supaya kita bisa memulai belajar. Karena dari sarprasnya ini yang tidak ada, makanya mungkin teman-teman itu jadi terkendala untuk belajar sendiri-sendiri seperti itu. Jadi Begitu pula kalau kita belajar di sekolah nggak bisa. Iya. Iya, berarti intinya meluangkan waktu untuk membuat kesepakatan belajar bersama begitu ya, Ibu ya? Iya, dan mencari dukungan sarpras. Mungkin Ya, pinjam sekolah, mungkin pinjam sekolah lain mungkin ya, Bu ya. Tapi iya. saya juga belum berpikir sampai ke sana. Atau dianggarkan Ibu di dana bos. Itu ya, ya itu bisa jadi juga. Mungkin saya harus mengajukan kepada bendaharanya. Bicara juga dengan kepala sekolah. Iya, Bu, mungkin seperti itu nanti. Saya coba Lakukan. akan lakukan. Oh iya. Jadi apa tadi solusinya Ibu untuk hambatan ini yang terutama sarana dan prasarana? Ya, itu tadi seperti yang saya bilang, mungkin kita bisa minta tolong sekolah lain, pinjam alat, begitu mungkin. Eh, Pinjam alat. dan iya, pinjam seperti laptop, lokasi, supaya kita bisa mengakses internet. Karena memang di sekolah saya nggak bisa, Bu, akses internet. Sebenarnya saya juga hambatan dari diri saya sendiri. Saya kalau sudah tidak ada sarananya, jadi malah sendiri gitu. Waduh. Begitu pula teman-teman, begitu. Mungkin seperti itu. Mungkin kita sama. Jadi mungkin dari kitanya harus bikin komitmen belajar bersama, karena kalau sendiri-sendiri ya itu tadi nggak jalan mungkin ya, Bu ya, seperti Iya, itu. kalau Baru diri mungkin sendiri harus minta, terus. iya, minta pertolongan dari orang yang lebih mengerti mungkin, supaya kita bisa diajarkan juga, Iya. begitu. Mungkin. Tapi kira-kira guru-guru kalau diajak untuk belajar bersama mau semua Ibu? Atau barangkali ada yang menolak atau bagaimana? Kalau sesuai waktunya, saya pikir mau itu, Bu. Apalagi kalau kepala sekolah yang menegaskan ya. Mungkin saya harus bertanya kepada kepala sekolah biar kita, itu tadi intinya membuat kesepakatan bersama, mungkin seperti itu. Ya, Ya, jadi tindakan awalnya harus bikin kesepakatan awal dulu. ya berarti apakah ada prioritas nih dari Ibu Ardina untuk mencapai tujuan ini? Prioritas ya. Ya, prioritas Ya, yang belajar bersama ini. prioritas yang seperti yang saya bilang tadi, mungkin itu membuat kesepakatan dulu ya dalam waktu dekat ini. Membuat Bikin kesepakatan. kesepakatan dulu dengan teman-teman, iya, supaya kita berkomitmen bersama, mungkin seperti itu. Baru nanti kalau sudah ditemukan waktunya klop, baru kita mencari dukungan sarana itu. Seperti itu mungkin yang Apakah bisa saya ada lakukan. strateginya untuk membuat kesepakatan bersama ini, Bu? Strateginya ya, Bu ya. Ya, Rapat mungkin ya, rapat bersama dengan kepala sekolah. bersama Karena ya. tidak dihadiri dengan kepala sekolah juga kita kayak nggak serius begitu. Jadi Rapat bersama tetap harus pikirkan waktunya. ya Iya. kepala sekolah ya. Mm-mm. Kalau sudah rapat bersama dengan kepala sekolah, itu strateginya Ibu. Kalau menurut pengalaman saya, Ibu ya, bisa tidak
kalau membuat komunitas praktisi di sekolah? Komunitas praktis ya, Bu ya. Ya, untuk belajar Hmm, bersama begitu, Ibu. bisa jadi itu mungkin bisa. Saya akan coba tanya ke teman-teman sebelum bertanya secara mendetail apakah dalam tentang yang awal tadi kan saya bertanya kepada mereka apakah sudah pernah akses, itu kan beberapa waktu yang lalu. Untuk yang sekarang apakah ada lagi yang sudah mengakses atau sudah belajar dan memiliki apa namanya pengetahuan lebih supaya kita bisa berbagi ilmu, itu belum belum saya tanyakan kembali. Jadi mungkin bisa itu Bu saya ambil Iya, untuk apa namanya membentuk komunitas praktisi. iya. Nanti Barangkali akan saya coba. Iya, barangkali kan teman Ibu ternyata sudah ada yang mengakses PMM sampai selesai, sampai aksi nyatanya, sampai modul-modulnya itu sudah diakses semua kan? Iya. Iya. Ya nanti akan saya coba bertanya satu persatu siapa yang mungkin bisa narasumber ya. Iya. Gitu. Kira-kira jangka waktunya Iya. berapa lama nih Ibu untuk belajar bersama ini? Kalau memulai langkah awal tadi mengatur kesepakatan bersama, saya bisa coba kalau tidak besok yang ya lusa, secepatnya itu Bu. Supaya kita bisa cepat menentukan hari karena pembelajaran kan juga sudah berlangsung. Nanti kalau dilama-lamakan buang-buang waktu. Mungkin dalam 1-2 hari ini bisa saya lakukan langkah pertamanya ya tadi. Oh iya Ibu. Semoga bisa. Jadi ukuran keberhasilannya apa nih? Dari kan tadi kan ada belajar bersama ya, yang Ibu cetuskan Iya. tadi, punya ide, berharap ingin belajar bersama, terus membentuk komunitas praktisi. Jadi ukuran berhasilnya mencapai pemahaman kurikulum merdeka nih apa nih Bu? Oke, kalau dari ukuran keberhasilan mungkin nggak muluk-muluk Bu. Ya, Tadi kan tujuan awal kita belajar bersama, mengakses PMM kan Bu. iya, Dari beberapa pelatihan mungkin kita bisa menyelesaikan sepertiga atau seperempat dari total pelatihan, itu menurut saya sudah bagus sekali untuk apa ukuran keberhasilan awal, supaya tidak hanya dibuka satu kali saja kita bisa tahu isinya apa. Untuk selanjutnya mungkin semoga bisa naik lagi progresnya. Tapi untuk sementara mungkin itu menyelesaikan beberapa pelatihan yang ada di PMM itu bersama-sama. Di situ mungkin ukuran keberhasilannya. ukuran keberhasilannya sepertiga dari modul-modul ini tercapai ya. Iya, mungkin sepertiga atau seperempatnya. Belum lah Jadi jelasnya banyak. sepertiga atau Karena kan seperempat ini Bu? itu ya Ya, supaya jelas. karena jangka pendek ya, seperempat saja dulu. Oh, seperempat saja dulu. Ya, Ya, boleh lah Ibu. 25%. Jadi apa nih komitmen Ibu Ardina terhadap rencana ini membuat komunitas praktisi untuk belajar bersama-sama mengakses PMM? Oke, jadi Komitmennya Ibu. komitmen saya ya. Yang pertama mungkin saya bisa berkomitmen untuk menyegerakan membentuk komunitas praktisi Iya, agar kita cepat bisa mulai belajar. Kemudian yang kedua mencari sekolah atau sarana yang bisa kita pinjam, iya, memfasilitasi teman-teman lah seperti itu. iya, Yang terakhir mungkin menjaga kedisiplinan supaya kita tetap bisa hadir secara penuh dalam tiap sesi belajar. Sementara itu mungkin Bu. Wah, sangat bagus sekali nih komitmennya Ibu Ardina ya. Baik, Semoga bisa. ya amin amin. Kemudian siapa ya dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini nih, yang 3 ini? Oke. Kalau untuk menjaga komitmen ini tentunya yang pertama teman-teman ya, karena tujuan asalnya kan mereka, jadi teman-teman ini yang
bantuannya teman-teman rekan guru saya. Yang kedua mungkin dukungan dari kepala sekolah, itu yang harus saya tekankan biar teman-teman juga merasa ada support. Kemudian yang ketiga mungkin dukungan dari sekolah yang meminjamkan sarpras. Mungkin itu sebentar ini yang bisa saya pikirkan. Iya Ibu. Baik, bagaimana tindak lanjut dari coaching ini Ibu Ardina? Alhamdulillah Bu, di sini saya sedikit dapat pencerahan langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan untuk mengawali, karena mengawali kan biasanya berat sekali ya. Saya juga bingung tadi harus ngapain dulu, mau belajar dulu kah atau ngajak teman-teman dulu kah. Tapi ternyata mungkin saya lebih bagus untuk mengajak teman-teman dulu, baru kita belajar bersama. Jadi dari coaching hari ini alhamdulillah saya dapat beberapa cara yang bisa saya gunakan untuk mengajak teman-teman menyelesaikan permasalahan yang saya anggap rumit tadi gitu. Semoga sukses ya Ibu Ardina ya untuk mengajak teman-teman nih membentuk komunitas, kemudian komitmennya belajar bersama ya Ibu ya. Dan tercapai. Terima kasih banyak waktunya. Iya. Ya. Terima kasih Bu Ardina. Iya, sama-sama Bu. Ya, Ibu Anis, ya. Langsung saja ya Bu. Boleh. Luar biasa sekali praktek menjadi coach yang sudah dilaksanakan Ibu Ardina tadi, yang saya lihat sudah sesama mitra ya, sudah dimunculkan. Kemudian tadi apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi Ibu sebutkan di awal? Alhamdulillah saya sudah melakukan saat coaching itu sudah tercapai Ibu yang ingin saya kembangkan. Alhamdulillah. Ya, tadi juga iya. Alhamdulillah tadi juga saya mengamati Ibu. Mohon izin ya untuk menyampaikan Ibu. Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide dari coaching muncul ya, seperti waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, kemudian apa saja yang akan dilakukan. Itu sudah sangat detail dan tergali semua. Luar biasa Ibu. Kemudian dari 3 kompetensi seorang coach Ibu ke depannya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Anis? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ketiga-tiganya Ibu, mendengar aktif, pertanyaan berbobot, memberdayakan coaching, dan terus berlatih tentang coaching ini Bu, supaya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coaching ini bisa membantu si coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan coaching ini. Ya begitu Bu ya. Nah, terima kasih Anis, luar biasa ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasma. Selamat, tepuk salut. Salut.